Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lil ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin dan dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para aulia, para syuhada, sampai kita sekalian selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin dan dimuliakan Allah, lewat mimbar Jumat ini khatib senantiasa mengajak untuk meningkatkan takwa. Takwa dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Marilah kita meningkatkan takwa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin, bahwa surga yang luasnya selangit dan bumi tiada lain diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin dan dimuliakan Allah, umat manusia hakikatnya hidup di alam dunia, tidak selamanya akan hidup. Bahkan Rasulullah SAW memberikan gambaran, memberikan perumpamaan bahwa kita hidup di muka bumi ini seolah-olah kita sedang beristirahat dalam sebuah perjalanan. Kita sedang beristirahat, tentunya akan melanjutkan perjalanan kembali ke perjalanan selanjutnya. Itulah hakikat dunia. Dunia ini tidak akan selamanya. Ketika Allah cukupkan umur kita, ketika Allah cukupkan usia kita, ajal pun telah tiba, maka tidak boleh, bahkan tidak bisa diundurkan atau kemudian dipajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya kita selaku umat Islam yang beriman harus memahami fase-fase kehidupan umat manusia. Jangan sampai kita berpikiran, bahkan orientasi hidup kita seolah-olah akan hidup selamanya di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, fase yang pertama, menurut beberapa keterangan Al-Quran dan hadis yang telah kita lalui, ada fase yang disebut dengan fase alam azali. Alam di mana semua makhluk belum diciptakan, tetapi semua takdirnya sudah Allah tentukan. Inilah alam yang disebut dengan alam takdir. Allah tentukan seberapapun, bahkan kejadian apapun yang akan terjadi kelak sudah ditentukan di alam yang disebut dengan alam azali. Alam ini sudah kita alami, dan alam selanjutnya, fase selanjutnya adalah alam ruh atau alam rahim. Alam rahim inilah yang kita pun tidak lama, 9 bulan dalam perut ibu kandung kita sekalian, Allah tentukan pada usia 4 bulan dalam kandungan. Beberapa ketentuan yang termasuk di dalamnya adalah rizki, kemudian jodohnya, kemudian kematiannya sudah Allah tentukan di masa alam ruh ini. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran bahwa ketika Allah bertanya kepada calon-calon manusia di alam ruh, maka mereka berikrar dan sepakat bahwa Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Alastu birabbikum qalu bala syahidna." Ketika mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah Tuhan mereka, maka mereka menjawab, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika dilahirkanlah itu yang menentukan siapakah orang tua kita, ayah bunda kita Islam, maka kemudian kita pun dilahirkan dalam keadaan Islam. Hadirin dan dimuliakan Allah, fase selanjutnya yaitu fase alam dunia. Alam inilah yang sedang kita alami bersama. Baik buruknya alam selanjutnya ditentukan pada masa fase yang akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Fase alam dunia, fase yang begitu sangat singkat tetapi sangat menentukan bahagia atau tidaknya kelak di yaumul akhir. Bahagia atau tidaknya kelak di alam akhirat kita ternyata ditentukan di alam dunia kita. Bahkan ketika di dunia kita telah selesai, Allah cukupkan ajal kita. Ada sebuah keterangan menyebutkan ketika jenazah-jenazah kita hendak dikuburkan ke alam kubur kita, maka jenazah-jenazah kita akan berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak kalau misalkan jenazah ini adalah jenazah orang soleh, maka mereka akan berteriak dengan ucapan qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Cepatkanlah urus aku, cepatkanlah urus aku, karena Allah sedang memberikan gambaran tempat yang begitu sangat indah yang akan dialami orang yang soleh ini. Sehingga kemudian orang yang tidak punya amal soleh berbeda teriakannya. Kalau orang soleh berteriak qaddimuni, 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 sementara orang yang tidak punya amal soleh ketika di dunianya akan berteriak ya wailaha, ya wailaha, ya wailaha, celaka aku, mau dibawa kemana? Sehingga pada saat itu orang yang tidak punya amal soleh ketika di dunianya sedang diberikan gambaran yang begitu sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teriakan ini didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Hewan mendengar bagaimana mayit ketika hendak dikuburkan berteriak, tetapi pengecualian dua golongan makhluk Allah yang tidak diberikan kesempatan mendengar jeritan makhluk ketika hendak dikuburkan, yakni jin dan manusia. Tentunya Nabi kemudian menjelaskan, kalaulah manusia diberikan kesempatan bagaimana jenazah ketika hendak dikuburkan mendengar bagaimana jeritan jenazah yang hendak dikuburkan, maka manusia akan kemudian seketika pingsan. Hadirin dan dimuliakan Allah, tentu yang menentukan bagaimana akhir baik ataupun akhir yang jelek pada saat di dunia kita adalah amal soleh kita. Jangan sampai kemudian kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan-insan yang pada saat akhir hayat kita menjadi insan-insan yang su'ul khatimah. Hadirin dan dimuliakan Allah, setelah fase dunia telah selesai, maka kita kelak nanti akan lanjut ke fase selanjutnya yang disebut dengan alam barzah. Barzah itu artinya pemisah antara dunia dan akhirat. Sampai detik ini belum ada orang yang sampai ke surga dan neraka, tetapi orang yang mendapatkan nikmat kubur mampu melihat bagaimana tingkatan atau gambaran surga yang begitu sangat indah. Begitupun orang yang kemudian mendapatkan azab kubur, ternyata dalam keterangan disebutkan setiap pagi sampai petang Allah berikan gambaran siksa neraka yang begitu sangat menyedihkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah barzah kemudian selesai, kita akan kelak nanti kiamat pun akan terjadi. Semua alam semesta akan hancur, begitupun orang yang bernyawa akan merasakan kematian. Bagaimana Allah menyebutkan beberapa surat yang begitu sangat luar biasa, mengkategorikan bahkan mengabarkan kita tentang datangnya hari akhir. Ada surat Al-Qari'ah, ada Al-Humazah, Al-Qiyamah. Itu tandanya bahwa hari kiamat tentu pasti akan datang. Hadirin dan dimuliakan Allah, selanjutnya setelah kiamat terjadi, kita akan masuk ke fase awal alam akhirat kita yang diawali dengan alam ba'ats. Ba'ats inilah yaitu hari kebangkitan yang tentu manusia akan dibangkitkan dengan keadaan yang berbeda-beda. Allah abadikan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Tentunya saat itu kita tidak akan kenal dengan saudara kita, kita tidak akan peduli dengan ayah bunda kita tidak akan peduli dengan suami ataupun istri kita. Tentu saat itu ketika dibangkitkan kita akan mempedulikan kecuali keselamatan diri kita masing-masing. Setelah di alam mahsyar dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan masuk ke fase selanjutnya yaitu fase hisab. Dihitungnya amal kita sekalian. Semua hal yang tentu kebaikan akan menjadi saksi pada saat kelak nanti di yaumul hisab. Berikut juga keburukan. Barang-barang yang pernah dilakukan kita dalam kemaksiatan akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses penghitungan di yaumul hisab. Selanjutnya yaitu yaumul mizan,
hari penimbangan amal kita sekalian. Inilah yang begitu sangat menegangkan, inilah yang begitu sangat memprihatinkan ketika kita tidak memiliki amal soleh yang cukup kelak pada saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat kebaikan, tentunya orang itu akan selamat, mendapatkan rapot dari malaikat di sebelah kanan. Tetapi orang yang berat kepada keburukan tentu akan mendapatkan rapot dari sebelah kiri. Itu tandanya orang itu akan celaka. Setelah proses mizan, kita akan melintas ke jembatan yang disebut dengan sirat. Sirat ini begitu sangat mengerikan. Banyak orang yang melintas kemudian jatuh ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang yang melintas dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akhir kehidupan kita tidak lain adalah surga dan neraka. Umat Nabi Muhammad SAW tentunya semuanya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada umat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sehari di neraka, ada yang seminggu di neraka, ada yang setahun di neraka karena dosa yang dia lakukan pada saat di dunianya. Tentunya kita semua jangan sampai digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad yang mencicipi bagaimana pedihnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga, inilah tujuan akhir hidup kita sekalian. Surga, kenikmatan yang abadi diberikan kepada umat manusia yang beriman, yang senantiasa memiliki akhlak mulia, beramal soleh ketika di dunianya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu meniti fase-fase kehidupan kita sekalian. Pada akhirnya nanti kelak kita dibangkitkan, bahkan kemudian kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bermunajat kepada Allah untuk senantiasa meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah. Tentu kita makhluk yang tidak pernah luput dari dosa kepada Allah ataupun kepada sama manusia. Kita mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita sekalian. Selanjutnya kita pun bermuhasabah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada sama manusia. Berikut juga mudah-mudahan dosa-dosa kita entah itu kepada Allah ataupun kepada sama manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim, aqimis shalah.